Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B ingin menjelaskan mengenai konformasi. Jadi, konformasi atau konformer itu berbeda dengan isomer. Kalau isomer itu adalah dua senyawa dengan rumus molekul yang sama. Contohnya, metanol dengan dimetil eter. Mereka sama-sama memiliki rumus molekul C2H6O, tapi senyawanya berbeda. Sedangkan konformer adalah satu senyawa dengan orientasi atau sudut pandang yang berbeda, di mana konformer ini dalam struktur 3 dimensi dapat digambar dengan beberapa posisi. Contohnya pada etana, adanya ikatan C dengan C itu merupakan ikatan sigma, di mana dia bisa berotasi dengan bebas. Konformer ini dia menempati minimum ekstrim atau maksimum ekstrim, di mana pada etana ada dua jenis konformer. Yang pertama, konformer bila dilihat seperti ini adalah konformer tindih atau eclipse. Mengapa? Karena sudut torsinya adalah 0. Sudut torsi itu dilihat dari H, C, CH, di mana mereka itu saling sejajar. Nah, kedua itu ada konformer silang atau stagger. Konformer ini di mana setiap H itu tidak berhadapan dengan H lainnya. Seperti H ini tidak berhadapan dengan H ini. Sudutnya itu adalah 60 derajat atau 180 derajat. Nah, lalu konformasi manakah yang disukai pada etana? Pada etana, molekul akan lama bila dia berada dalam keadaan yang stabil. Nah, pada kondisi tindih, tolakan di antara H dengan H itu dia akan maksimal karena dia dalam posisi yang sejajar, sehingga konformasi tindih itu adalah pada posisi yang tidak stabil atau pada keadaan yang tidak stabil. Sedangkan pada konformasi silang, ikatan CH itu dia berjauhan. Nah, tolakan itu akan minimum sehingga etana akan stabil pada konformasi ini. Pada suhu kamar, etana itu berada pada konformasi silang, sedangkan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius atau suhu yang rendah, konformasi tindih itu bisa diamati. Karena semakin rendah suhu, pergerakan pada molekul itu akan semakin melambat. Selanjutnya, konformasi pada propana. Pada propana, konformasi itu dapat digambarkan dengan konformasi tindih atau silang. Nah, kita bisa melihat dengan CH3-nya yang di depan atau CH3-nya yang di belakang. Di sini saya akan menjelaskan CH3-nya yang di depan. Pada propana, konformasi silang sama dengan etana. Dia lebih stabil dibanding dengan tindih. Konformasi silang dan konformasi tindih. Pada konformasi ini, perbedaannya dengan etana adalah selisih energinya. Karena adanya gugus metil menyebabkan tolakan pada gugus H itu semakin kuat karena atom H-nya berdekatan. Makanya energinya itu selisihnya lebih besar dibanding dengan si etana. Jadi, propana itu bisa digambarkan dengan dua jenis konformasi, yaitu silang dan tindih, sama dengan seperti etana. Selanjutnya, konformasi itu akan lebih banyak ditemukan pada molekul butana. Di sini sudah terdapat 4C dengan 10H atau rumus molekulnya C4H10. Pada konformasi butana itu terdapat konformasi tindih dan silang dan beberapa konformasi lain. Di sini kita akan melihat di mana pada butana itu ada keistimewaan, yaitu selain adanya ikatan C1 dengan C2, ada ikatan C2 dengan C3, C3 dengan C4. Jarak H yang saling berdekatan ini dia tidak stabil. Nah, pada kondisi ini CH atau metil dengan si metil ini dia saling berdekatan atau saling tindih, sehingga dia berada pada maksimum energi. Nah, ini adalah konformasi tindih, di mana konformasi tindihnya itu dalam bentuk metil dengan metil. Nah, selain konformasi tindih metil dengan metil, bila kita putar dia 60 derajat, jadi kita putar dia 60 derajat, ini ternyata terbentuk konformasi baru, di mana dia tidak dalam bentuk tindih ataupun silang. Nah, konformasi ini disebut konformasi gauge. Lalu bila diputar dalam 60 derajat lagi, akan terbentuk konformasi tindih, di mana ditemukan ada dua buah tindih CH3 dengan H. Oke?
dua buah tindih CH3 dengan H, lalu ada satu buah tindih H dengan H. Lalu bila diputar lagi 60 derajat, gugus metil dengan gugus metil itu akan berada pada sudut 180 derajat. Nah, pada sudut 180 derajat itu dia dalam kondisi silang, di mana pada kondisi ini dia berada pada kondisi yang paling stabil. Jadi pada butana ada 4 buah konformasi, yaitu CH3 dengan CH3 yang saling tindih, lalu CH3 dengan CH3 yang berada pada sudut 60 derajat, kemudian CH3 dengan H yang saling tindih, dan CH3 dengan CH3 yang saling tindih atau dia berada pada sudut 120 derajat. Bila diputar pada 120 derajat, ada CH3 dengan H yang saling tindih dan satu buah tindih H dengan H, lalu diputar lagi 180 derajat, CH3 dengan CH3 yang saling silang. Baik, sekian penjelasan konformer dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.